Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau yang melayakan kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki, boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Puji nama Tuhan, pagi-pagi sudah diguyur hujan. Saudara, gereja mula-mula tantangan iman mereka penderitaan. Kalau zaman sekarang tantangan iman kita hujan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman hari ini saya berikan judul barang yang asli. Saudara, di dalam kehidupan kita sering saudara ya mendengar ada barang yang asli dan barang yang palsu. Misalkan sepatu KW super atau apa, tetap aja yang namanya palsu. Ada juga yang original. Misalkan saudara mungkin pernah mendengar ada uang yang asli tetapi juga ada uang yang palsu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semua transaksi saya pikir transaksi jual beli, penjual hanya akan menerima uang yang asli. Mereka tidak mau menerima uang yang palsu. Kenapa? Karena uang yang asli itu diakui di dalam sebuah negara khususnya dan memiliki nilai. Sedangkan uang yang palsu itu tidak diakui dan tidak memiliki nilai. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan iman. Ada iman yang asli, tetapi juga ada iman yang palsu. Kita akan tidak membahas iman yang palsu, karena kita tahu aslinya maka kita akan mengerti palsunya. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman yang asli, bukan yang palsu. Iman yang sejati, bukan iman yang imitasi. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi istilah-istilah iman yang asli, iman yang hidup, iman yang benar itu merujuk kepada pengertian tentang iman Kristen. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar memahami tentang iman yang asli, iman yang sejati, iman yang hidup. Tetapi untuk mengetahui tentang kebenaran iman Kristen ini saudara, tentang iman yang asli, kita perlu mengetahui tentang 3 hal. Karena 3 hal ini yang akan menentukan apakah iman seseorang asli atau palsu. Ketiga hal ini yang akan menentukan apakah iman seseorang itu hidup, benar atau tidak. Jadi 3 hal ini berbicara tentang sumber, objek, dan tujuan. Jadi iman yang asli ditentukan atau dibuktikan oleh sumbernya. Iman yang asli dibuktikan oleh objeknya. Dan iman yang asli dibuktikan dengan tujuannya. Mari kita bersama-sama melihat satu persatu iman yang asli dibuktikan oleh sumbernya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf saya bawa uang di sini saudara. Siapa yang suka uang? Semua suka uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini uang 100.000. Ini uang yang asli saudara. Uang asli ini tidak tiba-tiba ada. Uang ini ada, harus ada yang membuatnya. Kalau tidak salah, uang rupiah itu dibuat oleh Peruri, perusahaan percetakan uang Republik Indonesia yang diberi mandat oleh Bank Indonesia. Jadi semua uang yang asli itu dicetak oleh apa? Peruri. Semua uang yang beredar kalau tidak dicetak oleh Peruri berarti uang itu adalah uang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama. Dengan iman pun sama saudara. Iman yang asli dibuktikan dengan sumbernya, dibuktikan oleh sumbernya. Saya coba mengutip Katekismus Heidelberg, dia berkata demikian.
Dalam kenyataannya hanya kekristenan yang memberikan sebuah sumber bagi iman sejati. Karena hanya ada satu realitas kebenaran. Dan realitas itu adalah apa yang telah Allah nyatakan di dalam Alkitab. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara sumber daripada iman yang asli, tidak lain adalah firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru kita mengakui sepenuhnya firman Allah yang hidup dan tanpa salah. Firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara perhatikan kata iman timbul. Ketika kita berbicara iman timbul dari pendengaran, berarti harus ada sumber di luar diri kita yang diimputasikan kepada kita sehingga itu menjadi sumber iman. Amin saudara. Dan apa itu? Itu adalah firman Tuhan yang diimputasikan atau yang kita dengar atau yang diberikan kepada kita. Saudara perhatikan sepanjang perjanjian baru, saya pikir ini kebenaran yang umum kita bisa mengerti bersama-sama. Perjanjian baru melihat firman Allah dalam dua perspektif. Yang pertama logos, saudara mengerti itu saudara ya. Logos adalah pernyataan total dari firman Allah. Ini Alkitab yang tertulis, ini semua berisi tentang logos. Ini adalah logos, firman Allah yang tertulis, Alkitab. Tetapi kita juga mengerti firman juga dalam bahasa asli disebut rema. Katakan sama-sama rema. Rema adalah pernyataan konkret firman. Jadi ayat-ayat yang ada di dalamnya secara konkret itu adalah rema. Saya berkhotbah menggunakan logos, tetapi ayat-ayat yang saya kutip, yang saya khotbahkan itulah rema. Yang mengena, yang hidup di dalam diri kita. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, logos adalah firman. Rema adalah perkataan dari firman. Logos adalah isi pesan. Rema adalah penyampaian pesan itu. Logos adalah keseluruhan firman Allah. Rema adalah ayat-ayat dari firman. Saudara perhatikan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran akan firman Kristus. Kata firman yang dipakai Paulus di dalam ayat ini menggunakan kata rema. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini rema dapat berarti ucapan atau pendengaran oleh ucapan Kristus. Ucapan yang sesungguhnya dari Kristus sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-10 kalau saudara bisa membaca, di sana menekankan pentingnya pemberitaan firman. Tetapi saudara perhatikan iman tidak timbul dari pemberitaan firman. Iman timbul dari pendengaran dari firman yang diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dikatakan iman timbul dari rema, perkataan Kristus dan bukan perkataan seorang pengkhotbah. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 10 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara perhatikan kalimat di bagian tengah dikatakan demikian. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dalam versi bahasa Inggris, New American Standard dikatakan demikian. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar dia. Bukan mendengar tentang dia.
Saudara bisa mendengar khotbah tentang Kristus pada hari ini. Tetapi sumber iman bukanlah saudara mendengar khotbah tentang Kristus. Tetapi Kristus sendiri yang harus berbicara. Yang harus berbicara melalui para pengkhotbah. Katakan amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara dengar khotbah tapi Yesus secara pribadi tidak berbicara kepada saudara, itu tidak akan menjadi sumber iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kebenaran ini. Paulus sebetulnya sedang mengatakan, jika seseorang ingin percaya, mereka harus mendengar Kristus secara langsung berbicara kepada kita. Iman itu merupakan perjumpaan antara firman yang hidup dengan kita secara pribadi. Makanya saudara, orang dengar khotbah, ada yang satu ngerti terima firman dan membuahkan iman, tapi yang satu dengar firman gak jadi apa-apa. Karena memang bukan pengkhotbah yang bicara yang menghasilkan iman, tetapi Kristus secara pribadi yang berbicara melalui mulut para pengkhotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia menjadi percaya dan dia menjadi misionaris pertama, betul saudara ya. Dia pergi ke kotanya memberitakan kabar tentang Yesus. Dan kemudian setelah penduduk kota mendengar tentang Yesus daripada perempuan Samaria itu. Dan akhirnya apa saudara? Mereka berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, orang-orang di kota, mereka berbicara kepada perempuan Samaria itu di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah apa saudara? Mendengar dia. Mereka mendengar Yesus sendiri berbicara kepada mereka dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dunia, mereka tidak cukup dengar pemberitaan Injil pengkhotbah. Mereka harus dengar Yesus sendiri berbicara kepada mereka. Katakan amin saudara. Kalau hari ini kita boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya apa? Yesus secara pribadi berbicara kepada kita. Inilah yang terjadi oleh perempuan Samaria, oleh orang-orang di kota Samaria. Mereka mendengar firman berbicara secara personal kepada pribadi demi pribadi, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat setelah kebangkitan Yesus, murid-murid sulit untuk percaya tentang laporan-laporan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi kita mengetahui ada masa di mana kebangkitan dan sebelum kenaikan ke surga selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus berbicara kepada murid-murid secara langsung. Dan dari situlah kemudian mereka beriman dan percaya kepada Yesus. Amin saudara. Karena apa? Mereka berjumpa dan firman itu berbicara langsung kepada murid-murid sehingga mereka menjadi percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan Santo Thomas Aquinas. Dia berkata demikian, Allah lah yang menyebabkan iman timbul dalam diri orang percaya dengan cara menggerakkan kehendak orang itu dan menerangi akalnya. Tanpa terang daripada Allah, sang sumber iman itu, tidak mungkin kita dapat meresponi firman dan percaya kepada firman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Allah, Kristus berbicara secara pribadi melalui rohnya kepada kita, menjadikan iman itu nyata bagi hidup kita. Firman itu menjadi hidup dan firman itu menjadi sumber kekuatan, sumber iman bagi kehidupan kita. Jadi pada hari ini saudara perlu jelas mengerti bahwa iman yang benar yang pertama dibuktikan
oleh sumbernya. Dan sumber itu ialah firman Tuhan, firman yang berbicara secara pribadi langsung kepada kita. Amin saudara. Bukankah itu sebuah kasih karunia, karena tidak semua orang bisa mendengar Yesus berbicara secara langsung kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Yesus hanya berbicara kepada mereka yang hatinya mau terbuka terhadap suara Yesus. Sebelum disalibkan, Yesus beberapa diajak ngobrol dengan beberapa pemimpin. Tidak semua Yesus menjawab. Yesus menjawab pada beberapa orang saja saudara. Karena apa? Yesus mau menjawab, Yesus mau memberikan firman-Nya kepada mereka yang hatinya mau terbuka. Kepada mereka yang hatinya telah diterangi sebelumnya oleh kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, iman yang asli dibuktikan oleh objeknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara iman, iman itu harus mempunyai objek. Ada pihak yang percaya, ada pihak yang dipercayai. Dalam hal ini tentunya kita adalah pihak yang percaya. Tetapi pertanyaannya, percaya kepada apa? Percaya kepada siapa? Dan kita perlu mengerti, kita adalah orang yang percaya dan objek iman kita adalah Allah. Jadi saudara memahami ya, yang namanya iman itu adalah ada objek, ada subjek juga. Ada yang percaya, ada yang mempercayai. Sama dengan kasih saudara. Kasih itu adalah kata kerja yang harus memiliki subjek dan objek. Harus ada yang mengasihi, harus ada yang menerima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, percayalah kepada Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang objek iman Kristen, itu harus Allah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Yesus tidak mengatakan percayalah kepada apa saja. Sehingga manusia bebas memilih untuk percaya kepada apa saja. Mereka bebas memilih percaya kepada patung mungkin, kepada batu, kepada gunung-gunung, kepada pohon, kepada tempat-tempat keramat, kepada manusia suci mungkin yang dianggap suci, kepada hewan suci, mungkin ada hewan yang dianggap suci, kepada benda-benda klinik misalnya, kepada dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Tuhan tidak mengatakan percaya kepada apa saja, tidak saudara. Yesus mengatakan objek iman haruslah percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini begitu jelas. Percaya kepada Allah, hanya kepada Allah. Iman yang sejati harus objeknya ialah Allah. Tapi mungkin kita hidup di negara yang multi toleransi, ada agama-agama yang lain juga. Kita mungkin bertanya, agama-agama lain pun percaya. Mereka mengaku percaya kepada Allah. Jadi Allah yang mana yang harus saya percayai? Allah yang mana yang benar yang harus saya percayai? Allahnya orang Kristen atau Allah agama-agama lain? Kita mungkin bingung, kita mungkin gelisah. Tetapi pada hari ini saya mau katakan jangan gelisah hatimu. Amin saudara. Karena Yesus berkata selain percaya kepada Allah, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kemudian apa saudara? Percayalah juga kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, objek iman Kristen ialah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Perjanjian Lama mengatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi objek iman Kristen juga ialah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan Yesus, Allah 100% dan manusia 100%. Yesus yang mana? Agama lain pun katanya mengetahui tentang Yesus yang mereka sebut Isa Al-Masih.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan Yesus yang kita percayai ini merupakan senter daripada inti iman Kristen. Ialah Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada orang percaya kepada Yesus, tetapi bukan Yesus yang mati dan bangkit, yang menebus dosa, itu bukan Yesus yang benar. Itu bukan sumber iman yang asli. Iman yang benar, objeknya ialah harus Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini perlu menjadi jelas supaya kita tidak gamang, supaya kita tidak bingung Allah mana yang benar. Tapi hari ini kalau kamu gelisah, mau percaya Allah yang mana? Percaya Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah menjadi manusia yang menebus dosa orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita perlu mengerti bersama-sama bahwa iman itu sendiri tidak memiliki kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita perlu menjadi jelas di sini. Kadang-kadang kita berpikir iman itu berkuasa. Tidak, saudara. Iman itu hanya tangan yang memohon. Tangan yang memohon itu punya kuasa apa? Tidak ada kuasa. Yang punya kuasa itu tangan yang memberkati. Amin, saudara. Tangan yang memohon itu enggak punya kuasa. Iman seringkali dikatakan sebagai tangan yang memohon. Iman itu sendiri tidak punya kuasa. Tetapi yang punya kuasa ialah objek daripada iman kita. Amin, saudara. Iman kita adalah Allah. Dialah pribadi yang berkuasa. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya atau kurang iman, sedikit iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara bayangkan, yang penting ada iman. Sekalipun iman itu kecil, iman itu bisa pindahkan gunung, saudara. Jadi yang penting itu apa? Imannya atau objeknya? Yang berkuasa atau imannya atau objeknya, saudara? Objek, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin iman kita kecil, tetapi yang paling penting kita tahu siapa objek yang kita percayai. Karena dari situlah sumber kuasa yang mampu memindahkan gunung. Amin, saudara. Yang mampu memindahkan persoalan saudara. Ketika saudara datang dengan iman kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita mungkin pada hari ini datang meminta tolong kepada Tuhan, tetapi membawa iman yang kecil. Dan bukan iman yang besar, membawa iman yang lemah, bukan iman yang sempurna. Namun satu hal yang perlu saudara mengerti, yang terpenting bukan iman itu sendiri, tetapi objek daripada iman, yaitu Allah yang berkuasa melakukan mujizat. Katakan amin, saudara. Saya mengutip tulisan Spurgeon, dia berkata demikian, saudara. Jangan menganggap seolah-olah imanmu itu sumber keselamatan yang berdiri sendiri. Maka ketahuilah bahwa kelemahan imanmu tidak akan menghancurkanmu. Tangan yang gemetar bisa beroleh hadiah emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang kecil, iman yang tidak sempurna, iman yang lemah. Tetapi Yesus mengetahui itu. Yang penting ada iman. Kita mau datang kepada Yesus. Penulis Ibrani berkata dan memberi nasihat kepada kita. Dikatakan demikian Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa, saudara? Besar upah yang menantinya. Sekalipun iman kita kecil, sekalipun iman kita lemah, tidak sempurna.
Namun saya mau katakan, tetaplah memandang kepada Kristus yang empunya kuasa untuk menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah iman kita senantiasa terus memandang kepada Allah. Dalam bagian lain, iman itu kecil tetapi punya potensi untuk bertumbuh. Amin saudara. Iman kecil tidak apa-apa, datang kepada Tuhan tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada masa di mana kita perlu terus bertumbuh di dalam iman kita. Amin saudara. Yesus menerima iman yang kecil, tetapi Yesus juga berkehendak untuk iman kita bertumbuh. Seperti benih biji sesawi yang ditabur kemudian bertumbuh. Dan banyak menjadi berkat untuk orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini menjadi sangat penting saudara. Iman kepada Allah, iman kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kisah seorang martir dalam Kisah Para Rasul bernama Stefanus. Dia martir pertama di gereja mula-mula. Dia memandang kepada Allah, kematiannya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sebuah hal yang menunjukkan imannya yang begitu sejati di hadapan Allah. Saudara perhatikan ketika Stefanus mati sebagai martir, matanya memandang senantiasa kepada Yesus. Tetapi Kisah Para Rasul mencatat di dalam Kisah 7 ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan apa saudara? Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat apa? Kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara perhatikan ada 3 pribadi muncul bersama di sana. Roh Kudus yang memenuhi siapa saudara? Stefanus. Kemudian ada Allah dan ada Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati objeknya harus Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan objek iman yang sejati haruslah Allah Esa yang memiliki 3 pribadi. Amin saudara. Tritunggal Allah yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul ketika kematian Stefanus. Itulah yang menjamin keselamatan kekal Stefanus. Dan juga yang menjamin keselamatan kekal kita. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus Allah manusia, kita percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal itu sendiri tersimpan, tersembunyi seluruh kepenuhan keselamatan yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi hari ini kita melihat kalau kita berbicara tentang objek iman yang sejati, hanya Alkitab yang secara jelas memberitahukan kepada kita kebenaran yang sejati. Jadi hari ini maukah kita percaya kepada Allah? Amin saudara. Maukah kita percaya kepada Yesus, Allah dan manusia? Amin. Maukah kita percaya kepada Allah satu hakikat tapi 3 pribadi? Itulah yang menjamin keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 dan 10a dikatakan demikian. Sebab dalam Dialah, siapa dalam Dia? Kristus Yesus, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus keselamatan kita terjamin oleh karya Tritunggal Allah yang begitu rupa menyelamatkan kita. Dan yang terakhir saudara, ketika kita berbicara tentang iman yang sejati, berbicara tentang iman yang dibuktikan oleh tujuan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada iman adalah kehendak Allah. Ketika kita berbicara tentang kehendak Allah, Paulus melukiskan kehendak Allah itu sebagai sesuatu yang baik, yang berkenan tentunya kepada Allah, dan yang sempurna. Pada hari ini saudara, kita perlu menyadari sebagai orang beriman, tentu kita berdoa kepada Allah. Amin saudara. Kita berdoa kepada Allah dan kita mengetahui doa itu secara umum dipahami sebagai komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Saudara, namun seringkali kita lebih banyak yang berbicara kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita dan kita menempatkan Tuhan sebagai pendengar. Kita mau Tuhan dengar dan kita mau kehendak kita yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu dengan konsep seperti itu, kita menjadi kehilangan makna teologis tentang doa. Karena doa seharusnya yang terpenting ialah kita dapat mendengar Allah berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berkata, demikian dalam bahasa Inggris, prayer does not change God, but change him who prays. Yang artinya apa? Doa tidak merubah Allah, tetapi doa merubah orang yang berdoa. Kita berdoa tidak mengubah kehendak Allah, tetapi dengan doa itu mengubah hidup kita, mengubah setiap motif-motif yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Doa harus mengubah kita yang berdoa. Doa harus mengubah kehendak kita selaras dengan kehendak Bapa di surga. Dan disinilah iman mencapai tujuannya. Amin saudara. Yaitu apa? Kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kehendak kita selaras dengan kehendak Bapa, kita harus sungguh-sungguh mendengar Dia berbicara. Dan ketika Allah berbicara, Dia selalu berbicara melalui firman-Nya. Saya katakan Allah sangat menghargai setiap permohonan kita. Betul saudara, Allah sangat menghargai, Allah mendengar. Tetapi bukankah ketika kita sudah berdoa, yang terpenting adalah ketika kita sudah menyampaikan setiap keluhan kita, pada akhirnya kita perlu diam. Dan yang bagian pentingnya ini saudara, kita perlu mendengar apa yang Allah katakan bagi kita. Amin saudara. Ini yang seringkali terlewatkan sehingga kita pikir jawaban Allah itu akan sesuai dengan apa yang kita minta. Kita membatasi jawaban Allah dengan apa yang kita minta. Padahal Allah punya berbagai macam cara untuk menjawab setiap doa kita yang mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi Allah punya cara tersendiri saudara. Itu di luar kemampuan kita. Dia punya kehendak sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah seringkali berbicara melalui firman-Nya. Jadi di dalam doa, setelah kita menaikkan doa kepada Allah, yang paling penting bagaimana kemudian kita mendengar Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab, berkali-kali dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena banyak orang Kristen gak mau dengar saudara, maunya didengar. Betul saudara, para suami atau para istri? Enggak saudara ya, kita mau mendengar supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika sang firman berbicara kepada Petrus, Petrus mendengar sekalipun dia lagi capek beresin jala, sepanjang malam dia menjala ikan gak dapat, pagi-pagi dia mendengar Yesus berbicara. Kemudian Petrus mendengar, dia percaya, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kemudian ketika dia melakukan, maka sesuatu terjadi. Sehingga kita melihat iman Petrus itu bukan sebuah kemungkinan. Amin saudara. Iman Petrus itu sebuah keyakinan yang pasti. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Petrus, itu kehendak Allah. Jadi iman itu pasti mencapai sasarannya. Kalau kita betul-betul dengar. Karena apa? Karena seringkali ketika kita berpikir saya beriman tapi nggak mendapatkan apa yang saya percayai. Itu bukan iman. Itu apa yang engkau inginkan saja.
Tapi ketika kita berbicara iman, iman itu pasti terjadi dan tidak meleset. Amin saudara. Ketika Yesus berbicara pada Petrus, Petrus kamu sekarang tebarkan jala lagi. Pagi hari nelayan tahu nggak mungkin ada ikan. Tetapi dikatakan di dalam Lukas 5 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ini tindakan iman Petrus, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mujizat terjadi ketika kehendak Allah bertemu dengan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapat satu kisah yang menarik tentang seorang pendeta abad yang ke-19, George Muller. Dia adalah seorang pendeta yang dijuluki sebagai Bapak Yatim Piatu. Karena ketika dia hidup, dia di Inggris, Bristol saudara, dia mendirikan kurang lebih ada 5 pantai asuhan dan mengasuh sekitar 10.000 lebih anak-anak yang terlantar. Karena banyak pada saat itu orang tua mereka meninggal karena satu penyakit saudara. Saya lupa penyakitnya, nanti saudara search di Google saja saudara. Tapi dia betul-betul merawat anak-anak itu 10.000 lebih dan kurang lebih selama masa pelayanannya dia hampir bahkan lebih 100.000 anak-anak yatim piatu dia support saudara. Selain daripada yayasan atau pantai asuhan yang dia miliki. Ada kisah yang menarik, dia terkenal sebagai Bapak Yatim Piatu, sebagai pendeta yang merawat anak-anak yatim piatu yang tidak pernah meminta-minta. Yang dia lakukan ialah dengan mengandalkan iman dan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah yang menarik tentang pemeliharaan Allah. Suatu pagi ada piring yang sudah tersedia dan cangkir yang sudah tersedia, tapi enggak ada makanan. Anak-anak menunggu makanan datang, tapi memang enggak ada makanan, uang juga enggak ada. Kemudian George Muller mulai berdiri dan berdoa. Dia berdoa demikian saudara, Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas apa yang engkau berikan kepada kami untuk dimakan. Enggak lama setelah dia berdoa tiba-tiba ada pintu diketuk saudara. Ketika dibuka ternyata itu tukang roti di kota itu. Ternyata tukang roti itu setelah sepanjang malam bergumul ingin memberikan roti kepada yayasan atau kepada Tuan Muller ini. Kenapa? Karena dia berpikir kayaknya mereka nggak punya makanan. Jadi jam 2 pagi dia bikin roti, dia bakar, dia anterin pagi-paginya. Tepat sesuai dengan apa yang George Muller doakan. Dan kemudian George berkata terima kasih dengan rendah hati untuk roti yang dimakan. Minumannya belum ada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah makan kenyang tiba-tiba ketokan pintu yang kedua. Ini pengalaman betul saudara. Ketokan pintu yang kedua, ketika diketok pintu kemudian dibuka, ada seorang tukang susu yang punya masalah. Masalahnya gerobaknya rusak. Jadi dia mau perbaiki, tapi sebelum dia perbaiki dia harus turunkan susunya. Tapi dia berpikir, saya kasih aja ke George Muller. Jadi susu itu diberikan kepada George Muller dan anak-anak pada pagi itu, dari yang tidak ada cangkir dan piring gak ada makanan, tiba-tiba ada roti dan susu yang disediakan Tuhan kepada mereka. Saudara, kisahnya begitu menarik, saudara mungkin bisa baca di Google juga banyak. Tapi yang kita mau lihat di sini bagaimana kemudian iman bekerja bukan karena kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan dan tujuannya juga harus tujuan Tuhan. Dan satu quotes yang terkenal dari George Muller dikatakan demikian, My Lord is not limited, He can again supply. Apa yang disebut bahwa di mana Tuhan kita tidak terbatas. Katakan amin saudara. Dia bisa bahkan dia akan menyediakan lagi dan lagi dan lagi setiap kebutuhan kita, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan, kita percaya akan kehendak Allah. Kita berdoa dengan iman yang senantiasa tertuju kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya cukupkan saja. Kesimpulannya, sumber iman Kristen, objek iman Kristen, tujuan iman Kristen pada akhirnya ialah Allah dan bagi kemuliaan Allah. Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan disampaikan pada hari ini, biarlah kami boleh mengerti dan memahami tentang sumber iman, objek iman, dan tujuan iman adalah Allah dan bagi kemuliaan Allah. Inilah iman yang sejati, iman yang benar, iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah salah. Bukan iman yang berdasarkan hal-hal yang lain, tetapi kebenaran firman inilah yang menjadi sumber iman sejati. Kami bersyukur biarlah pada hari ini kami boleh menerima ini sebagai satu kebenaran yang mutlak, yang boleh kami resapi, yang boleh kami nikmati seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.